Ini diawali dari bajak laut topi jerami yang melihat sebuah stasiun laut. Ternyata stasiun tersebut berbeda dari stasiun biasanya, karena kereta akan berjalan di atas air. Di sana mereka kebingungan siapa yang membuat teknologi tersebut. Lalu tiba-tiba muncul dua orang yang menjaga stasiun tersebut. Mereka bernama Kokoro dan Chimney. Mereka menjelaskan kalau stasiun ini dibuat oleh pekerja kapal terbaik di dunia. Namun sekarang pembuatnya telah mati. Kereta api tersebut bernama Puffing Tom. Selain itu, Kokoro juga menjelaskan kalau logpost yang dituju oleh Luffy dan yang lain menuju ke Pulau Water Seven, yang mana pulau tersebut dikenal sebagai pembuat kapal terbaik di dunia. Hal tersebut membuat Luffy senang karena sekarang ia bisa mencari kru yang bisa memperbaiki kapal. Atas hal tersebut, Kokoro memberitahu mereka untuk menemui orang yang bernama Iceberg, karena menurutnya ia adalah pembuat kapal terbaik di dunia. Setelah itu, kawanan Luffy menuju ke Water Seven. Setelah sampai di sana, mereka dikejutkan dengan pulau yang begitu indah, di mana pulau tersebut bagaikan air mancur raksasa. Tentunya pulau itu mengambang di atas air. Menariknya, penduduk Water Seven tidak takut kepada bajak laut, melainkan mereka ramah kepada semua orang. Cerita bersingkat lagi saat Luffy, Nami, dan Usopp pergi untuk menggadaikan emas, sementara yang lain akan menjaga kapal. Pulau ini sangatlah menarik karena penduduk di sana menggunakan air untuk aktivitas sehari-hari. Nah, untuk berkeliling di pulau ini harus memakai kuda laut yang bernama Yagara. Setelah mendapatkan hewan tersebut, kawanan Luffy pun menuju ke lokasi pegadaian. Nah, setelah beberapa lama mencari, mereka akhirnya menemukannya. Ternyata emas yang mereka tukar senilai 300 juta berry. Jadi mereka harus berhati-hati saat di perjalanan, mengingat mereka membawa uang yang sangat banyak. Uang tersebut akan mereka gunakan untuk memperbaiki Going Merry. Jadi setelahnya mereka pergi ke area pembuatan kapal. Saat di sana, mereka dikejutkan dengan para pembuat kapal yang tidak biasa. Bagaimana tidak, karena mereka tidak takut dengan bajak laut. Di Water Seven ada sebuah kelompok pembuat kapak yang sangat terkenal. Kelompok itu bernama Galley-La Company, dan ketua dari kelompok itu Iceberg sendiri. Sekaligus Iceberg adalah wali kota dari Water Seven. Nah, anggota dari Galley-La Company ada 5 orang, diantaranya Pauli, Lucy, Paku, Lulu, dan Tailstone. Orang pertama yang mereka temui adalah Paku. Di sini Luffy menjelaskan kalau dirinya ingin memperbaiki kapal. Paku yang mendengar hal tersebut pun langsung mengecek kapal dari bajak laut topi jerami. Di sisi lain, Robin dan Chopper pergi untuk melihat toko buku di pulau ini. Namun ada kejadian tak terduga di mana Robin telah menghilang dengan seseorang bertopeng. Hal tersebut membuat Chopper kebingungan dan mulai mencarinya. Di tempat lain, akhirnya Luffy bertemu dengan Iceberg. Di sana mereka membicarakan tentang perbaikan kapal. Di waktu yang sama pula, tiba-tiba Usopp telah diculik oleh seseorang. Ternyata mereka menginginkan uang yang dibawa oleh Usopp. Kelompok itu bernama Frankie House, yang menurut rumor, kelompok ini sering membuat masalah di kota Water Seven. Waktu itu Usopp sempat menyerang balik kelompok tersebut. Namun tetap saja ia tidak bisa, malahan ia dibabak belur dan ditinggalkan di tepi jalan. Nah, kejadian itu tidak diketahui oleh Nami dan Luffy, karena di sini mereka sedang berbicara kepada Iceberg. Bersamaan pula, Paku datang kembali. Di sini Paku memberitahu kalau kapalnya tidak bisa diperbaiki, lantaran penjaga utama dari kapal tersebut telah rusak. Hal tersebut membuat Luffy terkejut. Namun di sini Luffy masih tidak terima dengan fakta tersebut. Bersamaan pula, Luffy dan Nami baru sadar kalau uang yang mereka bawa telah hilang. Bahkan Usopp juga menghilang. Di saat itu muncul kabar kalau Usopp telah terkapar di suatu tempat. Mengetahui hal tersebut, Luffy dan Nami bergegas untuk mencarinya. Sampai akhirnya mereka menemukannya, di mana kondisi saat itu dari Usopp sudah babak belur. Di sini Usopp memberitahu kalau uangnya telah dirampas oleh kawanan Frankie. Hal tersebut membuat Luffy marah, lalu mencari kelompok tersebut. Sementara Nami pergi ke kapal untuk memberitahu kejadian itu kepada rekannya. Di sini Usopp tidak menyerah dan mencoba untuk merebut uang itu kembali. Dengan nekatnya, ia masuk ke kandang musuh untuk mengambil uangnya. Namun sialnya, ia malah dihajar habis-habisan. Tak lama setelah itu,
Luffy dan lainnya mengetahui kalau Usopp telah dihajar di markas Franky. Hal itu membuatnya marah lalu mereka pergi ke tempat tersebut. Tujuannya untuk menghabisi kawanan Franky. Setelah kejadian itu, Usopp dirawat di kapal. Pada malam harinya, Luffy telah memutuskan untuk membeli kapal yang baru, mengingat Going Merry sudah tidak bisa digunakan. Nah, keputusan yang dibuatnya sangat berat, karena Luffy dan yang lain sudah menganggap Going Merry sebagai temannya. Setelah Usopp tersadar, Luffy memberitahu keputusannya tersebut. Hal itu membuat Usopp marah karena di sini Usopp sangat menyayangi kapalnya melebihi apapun. Ia juga meminta Luffy untuk membatalkan niatnya. Namun Luffy sudah menetapkan niatnya tersebut, lantaran demi kebaikan Going Merry dan Usopp sendiri. Alhasil Usopp memutuskan untuk keluar dari kru demi bisa berlayar bersama Going Merry. Dan setelahnya, kita diperlihatkan hal yang sangat menyedihkan, di mana Usopp menantang Luffy untuk berduel demi memiliki Going Merry. Cerita bersingkat lagi saat waktu yang dijanjikan telah tiba. Dengan gagahnya Usopp menantang Luffy. Di waktu itu Usopp mengetahui kalau dirinya tidak mampu untuk mengalahkannya. Namun di sini Usopp sudah menyiapkan beberapa jebakan. Jadi dengan pedenya Usopp menantangnya tanpa ragu. Lalu duel pun dimulai, yang mana Usopp langsung menyerang secara beruntun. Meskipun begitu, Luffy masih bisa bertahan dari serangan tersebut. Sampai suatu ketika, Usopp membuat Luffy terbakar hangus. Namun tetap saja, hal itu belum cukup kuat untuk membuat Luffy kalah. Malahan Luffy mengakhirinya dengan satu serangan saja. Setelahnya, Luffy meminta para kru untuk meninggalkan Usopp bersama dengan kapal Going Merry. Di akhir pertarungan tersebut, Luffy pun menangis, karena untuk pertama kalinya ia telah kehilangan kru yang berharga. Setelah kejadian itu, Luffy dan rekannya pun menyewa hotel untuk bisa tinggal di Water 7. Sementara Usopp masih menyembuhkan diri sembari memperbaiki kapal. Kembali ke sisi Luffy dan yang lain. Saat ini mereka masih sedih atas kehilangan Usopp. Bersamaan pula, mereka mendengar kalau Iceberg telah dilukai oleh seseorang. Karena hal tersebut, Luffy dan Nami pun mencoba untuk menjenguknya. Namun di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan pemimpin dari kelompok Franky yang bernama Franky. Ternyata Franky bukanlah orang biasa, melainkan seorang cyborg. Dan alhasil terjadi pertarungan di sana. Di sisi lain terjadi kerusuhan di Water 7, di mana orang yang melukai Iceberg adalah Robin. Atas kejadian itu, topi jerami pun diburu oleh para penduduk. Sampai suatu ketika, kelompok Guerrilla Company pun memburu Luffy untuk meminta kejelasannya. Hal tersebut membuat Luffy kebingungan. Namun di sini ia tidak bisa mempercayai perkataan tersebut. Alhasil ia pun pergi langsung untuk menemui Iceberg. Setibanya di sana, Iceberg menjelaskan tentang kebenaran dari pelaku tersebut. Tak lain pelaku itu adalah Nico Robin. Meskipun begitu, Luffy masih tidak mempercayainya. Di sisi lain, Sanji dan Chopper masih mencari keberadaan dari Robin. Sampai suatu ketika, Chopper menemukan Robin. Namun di sini Robin tidak mau kembali dengan suatu alasan. Hal tersebut membuat Sanji dan Chopper tidak bisa apa-apa. Kemudian Sanji meminta Chopper untuk menjelaskan kepada semuanya, sementara dirinya akan menghentikan Robin. Cerita bersingkat lagi saat Chopper memberitahu Luffy dan yang lain tentang kepergian dari Robin. Hal itu membuat Luffy terkejut, karena ia tidak percaya bahwa Robin melakukan hal tersebut. Lalu mereka memutuskan untuk menemui Robin langsung untuk mendengar alasannya, mengingat rumor mengatakan kalau pelaku akan menyerang kembali pada malam hari. Di sisi lain, Usopp masih mencoba untuk memperbaiki kapal. Di sini kita melihat tekad kuat dari Usopp yang pantang menyerah untuk memperbaiki Going Merry, meskipun saat itu kondisinya masih parah. Di lain sisi, Franky sedang merencanakan untuk membalaskan dendamnya kepada topi jerami, dengan cara menyandra salah satu krunya. Tak lain ia adalah Usopp. Akan tetapi ia tidak mengetahui kalau Usopp telah keluar dari kelompok topi jerami. Malam harinya, Luffy dan yang lain bersiap-siap untuk pergi ke markas Guerrilla Company untuk menemukan Robin. Waktu itu mereka mempunyai masalah lagi, di mana semua penduduk berada di markas dari Iceberg. Hal tersebut membuat Luffy dan yang lain susah untuk masuk ke tempat itu. Pada akhirnya, mereka pun nekat masuk karena Luffy telah membuat masalah. Cerita bersingkat lagi saat orang bertopeng dan Robin mulai bergerak, yang mana mereka dengan mudah masuk ke tempat itu. Bahkan orang bertopeng dengan mudah mengalahkan penjaga yang ada di sana.
Singkat cerita, Luffy bertemu dengan Pauli yang terluka parah. Bersamaan pula, ada dua orang bertopeng yang mengalahkannya. Di sisi lain, Robin mencoba membunuh Iceberg. Tapi sebelum itu, Iceberg mencoba menyadarkannya. Di sini terungkap kalau orang yang bersama Robin adalah orang-orang dari pemerintahan yang bernama CP9, di mana organisasi itu sangatlah rahasia. Tujuan kelompok tersebut untuk mencari desain dari senjata kuno yang bernama Pluton. Ternyata orang di balik topeng tersebut adalah kelompok Gelila Company, diantaranya Lucy, Paku, Bruno, dan Halifa. Sebelumnya mereka menjadi pembuat kapal demi mencari informasi mengenai senjata Pluton. Meskipun mereka membutuhkan waktu 5 tahun untuk mengetahui siapa yang membawa desain tersebut. Ternyata yang membawanya adalah Franky. Talent Franky dulu dikenal dengan Kaki Flame, yang mana ia adalah murid dari Tom Walkers bersama dengan Iceberg. Mengetahui hal tersebut, CP9 mengarahkan target ke Franky. Tapi sebelum itu, membuat kawanan Luffy ketakutan dengan kekuatan yang mereka punya, yang mana Luffy dan Zoro tidak bisa melukainya sekalipun. Malahan mereka dilemparkan sampai keluar kota. Bahkan Lucy juga menunjukkan wujud terkuatnya, yaitu manusia leopard. Sebelumnya juga, Luffy sempat menyadarkan Robin untuk kembali. Namun Robin tidak menghiraukannya dan pergi tanpa sepatah kata apapun. Dan setelahnya, CP9 membakar tempat tersebut bersama dengan Iceberg untuk menghilangkan jejak. Part ini diawali dari Franky yang membawa Usopp ke tempat rahasia. Tujuannya agar Luffy datang menolong kawannya. Tapi ternyata ia gagal karena Usopp telah keluar dari kru topi jerami. Pada waktu itu, Franky terkejut dengan kapal dari topi jerami, karena bagian penting dari kapal tersebut sudah rusak parah. Singkat cerita, Franky tidak jadi menyandra Usopp karena mendengar bahwa ia keluar hanya gara-gara kapal rusak. Bukan hanya itu saja, Usopp juga tetap memperbaiki kapalnya walaupun ia tahu sudah tidak bisa diperbaiki. Berikutnya Franky menghancurkan kapal tersebut. Kenapa demikian? Karena kapal dari Usopp tidak layak lagi untuk berlayar. Meskipun begitu, Usopp tetap memperbaikinya. Alasannya, Going Merry adalah temannya. Bukan hanya itu saja, Usopp mengatakan bahwa Going Merry itu hidup. Itu terbukti pada saat kapal Going Merry rusak di negeri awan. Kenapa demikian? Karena saat itu Usopp melihat sesosok orang yang memperbaiki kapal. Bisa jadi itu adalah perwujudan dari Going Merry. Mendengar hal tersebut, Franky menyadari sesuatu. Yang konon katanya ada sebuah kapal yang memiliki kehidupan. Contohnya, jika rusak ia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Namun kondisi seperti itu jarang terjadi, karena kapal yang seperti itu hanya terbentuk dari bajak laut yang menyayangi kapalnya. Tahu akan hal itu, Usopp pun menangis, lantaran yang dilihatnya benar-benar nyata. Di tengah pembicaraan tersebut mereka kedatangan tamu yang tak terduga, yaitu CP9, di mana CP9 telah mengetahui bahwa Franky adalah Kaki Flame. Hal tersebut membuatnya terkejut, karena ternyata sebagian dari anggota Gelila Company adalah organisasi pemerintahan. Dan alhasil terjadilah pertarungan di antara mereka. Di sini CP9 meminta Franky untuk memberikan blueprint Pluton. Akan tetapi Franky tidak memberikannya. Pada waktu itu juga diperlihatkan masa lalu dari Franky, yang mana dulunya Franky dibuang oleh orang tuanya karena memiliki sifat yang aneh. Bagaimana tidak, dirinya sering membuat kapal yang aneh dan membuat onar. Nah, di sini Franky memiliki impian untuk menjadi pembuat kapal terbaik sama seperti Tom Walker. Untuk itu, ia meminta Tom untuk mengajarinya. Dengan senang hati Tom menerimanya. Alasannya, Franky mempunyai potensi yang besar sebagai pembuat kapal. Waktu pun berlalu, di mana Franky bisa membuat kapal sendiri. Namun bedanya, Franky membuat kapal perang. Di samping itu, Tom juga mempunyai murid lainnya. Ia bernama Iceberg. Nah, Iceberg di sini sangat disiplin dan cerdas berkebalikan dengan sifat Franky. Jadi karena sifat mereka yang berbeda membuatnya sering bertengkar. Singkat cerita, terjadi kejadian tak terduga di mana pengadilan menghukum Tom karena telah membuat kapal dari Raja Bajak Laut. Namun di sini Tom meminta pengadilan untuk menundanya karena ia akan membuat Water Seven menjadi kota yang jaya dengan cara membangun kereta api yang bisa meluncur di atas air. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk membuatnya sekitar 10 tahun. Atas pernyataan tersebut pengadilan mau menunda penghakiman. Cerita bersingkat 10 tahun kemudian, di mana Tom dan muridnya berhasil menyelesaikan semuanya dengan lancar. Dan alhasil para penduduk dengan mudah pergi ke pulau lainnya.
Nah, kereta api tersebut bernama Puffington, yang sampai saat ini kereta ini masih dipergunakan. Atas selesainya kereta tersebut, Tom memberikan sesuatu yang mengejutkan, di mana ia meminta muridnya untuk membawa rancangan desain dari senjata pemusnah bumi yang bernama Pluton, karena sebelumnya ia menyadari kalau pemerintahan akan segera menangkapnya. Selain itu, ia meminta berhati-hati kepada seorang perempuan yang bernama Nico Robin. Tak lama setelah itu, akhirnya pemerintah datang. Kelompok itu diketuai oleh Spandam, yang mana mereka bertujuan untuk mengambil rancangan tersebut. Cara yang mereka lakukan sangat gila, yaitu membuat Frankie dan Tom sebagai pelaku dari penembakan kapal pengadilan. Atas kejadian itu, Tom divonis menjadi kriminal. Frankie yang melihat hal itu tidak diam saja. Ia mencoba menghentikan pemerintahan dengan menahan kereta dari Puffington. Akan tetapi, ia malah tertabrak kapal tersebut. Atas kejadian itu, Katy Flame dinyatakan telah tewas. Selang beberapa tahun kemudian, Iceberg menjadi wali kota dan tukang kayu terbaik. Di saat itu, ia terkejut karena Frankie masih hidup. Mengetahui hal itu, Iceberg langsung memberikan blueprint Pluton kepada Frankie, karena dirinya telah diincar oleh pemerintahan. Sebelum pergi, Iceberg mengungkapkan bahwa ia sangat senang mendengar bahwa Frankie masih hidup. Kembali ke cerita, yang mana Frankie tidak bisa berbuat apa-apa melawan si P9. Dan alhasil ia berhasil ditangkap. Sementara itu, Usopp juga mencoba menghentikannya. Namun Usopp tidak berhasil. Malahan Paku membuat kapal Usopp terjatuh dari tempat tersebut. Jadi di sini si P9 membawa Frankie dan Usopp ke Enies Lobby. Di sisi lain, Chopper yang setengah sadar berhasil membawa orang yang ada di dalam markas keluar, termasuk Iceberg dan Pauli. Berkat kejadian itu, kewaspadaan dari topi jerami hilang, karena pelaku dari pembunuhan Iceberg adalah pemerintahan. Lalu diperlihatkan sesuatu yang mengharukan, yang mana saat itu Iceberg mengatakan bahwa Robin bukanlah pengkhianat, melainkan Robin ingin kawanan topi jerami bisa keluar dari pulau ini dengan aman. Mendengar hal itu, Nami sangat senang karena Robin bukan orang jahat. Setelahnya, Nami dan Chopper mencari Luffy dan Sanji yang diterbangkan oleh Lucy. Selain itu, mereka juga dibantu oleh bawahan dari Iceberg. Bersamaan pula, keadaan di sana sangat mengkhawatirkan, di mana ada ombak raksasa yang menerjang pulau ini. Ombak tersebut dikenal dengan Aqua Laguna. Jadi sepertinya pencarian akan sangat sulit, dikarenakan Luffy dan Zoro terlempar di kota bawah. Setelah beberapa lama mencari, ternyata Luffy terjepit di antara dua bangunan. Sementara Zoro masuk ke cerumbu asap. Melihat hal itu, Nami dan Chopper dengan cepat menyelamatkannya. Sampai akhirnya Luffy dan Zoro berhasil keluar dari tempat itu. Bersamaan pula, Aqua Laguna datang dan menerjang mereka. Akan tetapi, Pauli berhasil menyelamatkannya. Di lain tempat, si P9 pergi dari pulau ini menggunakan Puffington. Waktu itu Sanji berhasil masuk ke dalam kereta tanpa ketahuan. Sebelumnya ia memberi surat kepada Nami bahwa dirinya sudah berada di kapal untuk menyelamatkan Robin. Berikutnya, Luffy dan kawanan pun merencanakan sesuatu untuk pergi ke Enies Lobby. Di sini ia diberi iceberg kereta laut. Nah, kereta ini adalah hasil gagal dari pembuatan Puffington. Akan tetapi kereta ini masih bisa berjalan di atas air. Secara tak terduganya, anak buah dari Frankie juga ikut bersamanya. Alasannya, Frankie juga dibawa pemerintahan. Jadi sekarang mereka mempunyai sekutu dari Luffy, mengingat mereka mempunyai tujuan yang sama. Lalu perjalanan dimulai. Di tengah perjalanan mereka mendapatkan masalah, di mana Aqua Laguna akan menerjang mereka. Akan tetapi mereka berhasil mengatasinya dengan kekuatan pamungkas dari Zoro dan Luffy. Adegan beralih kembali ke Sanji, yang mana ia berhasil menyelamatkan Usopp dan Frankie. Dan adanya mereka berdua akan lebih mudah lagi untuk menemui Robin. Di sini Frankie mau mengikuti Sanji karena memiliki tujuan yang sama. Namun ada masalah lagi, di mana Usopp tidak mau menyelamatkan Robin. Alasannya ia tidak lagi kru dari topi jerami. Sanji yang mendengar itu hanya membiarkannya saja. Lalu diperlihatkan orang yang misterius. Orang itu bernama Sogeking, yang mana Sogeking tak lain adalah Usopp sendiri. Ia melakukan hal itu karena ia tidak ingin membantu secara langsung. Lalu penyelamatan Robin dimulai, di mana mereka akan menyerang beberapa gerbong dahulu hingga sampai ke tempat Robin, karena Robin berada di gerbong kedua. Sementara di gerbong ketiga ada kelompok dari Lucy.
Cerita bersingkat ketika Sanji dan Franky berhasil misi musuh sampai ke gerbong keempat. Nah, di waktu itu mereka berdua menghadapi masalah lagi, di mana ia akan melawan musuh yang kuat. Namun tak berapa lama kemudian mereka berdua berhasil mengatasinya. Sementara Usopp berhasil masuk ke gerbong Robin berkat kepanikan tersebut. Saat itu ia meminta Robin untuk kembali ke tikunnya dengan alasan sebab telah mengetahui kebenarannya. Namun di sini Robin hanya diam saja. Kembali ke arah Sanji dan Franky, yang mana mereka telah sampai di gerbong kedua. Seperti yang diketahui, gerbong itu berisi CP9. Bersamaan pula, Robin juga ke sana. Lalu anehnya, Robin mengatakan hal sama seperti sebelumnya, di mana ia tidak ingin kembali ke topi jerami. Saat itu Sanji tidak bisa berkata apa-apa lagi. Nah, kesempatan itu digunakan oleh Usopp untuk meledakkan bom asap. Dan alhasil, Usopp berhasil membawa Robin ke gerbong keempat dengan memutus kunci gerbong. Namun itu belum cukup untuk membawa Robin kembali, karena Khalifah berhasil menahan gerbong tersebut dengan cambuknya. Di sini Franky juga tidak diam saja. Ia mengorbankan dirinya agar Sanji dan Usopp bisa menyelamatkan Robin. Akhirnya gerbong pun terputus. Lagi-lagi si P9 berhasil mengantisipasinya, di mana Bruno menggunakan kemampuan yang bisa berpindah tempat. Nah, kekuatannya itu berasal dari buah iblis. Jadi Robin pun direbut kembali karena Sanji tidak sebanding dengan Bruno. Di saat sebelum kepergiannya, Bruno menjelaskan bahwa Buster Call sangat berbahaya. Itu dibuktikan dengan traumanya Robin atas ancaman Buster Call. Nah, Buster Call merupakan salah satu bentuk penyerangan besar-besaran yang dilakukan oleh Angkatan Laut. Jadi alasan utama Robin mengkhianati topi jerami untuk mengantisipasi kejadian yang sama terulang kembali. Di lain sisi diperlihatkan buku yang terpisah dari gerbong satunya, karena seekor katak raksasa. Nah, katak itu adalah peliharaan dari Tom. Selain itu, katak tersebut adalah katak yang mereka temui pertama kali saat ke Water 7. Tapi tak berapa lama mereka bersatu kembali. Di waktu yang tepat mereka melihat gerbong kosong. Tak lain di sana ada Usopp dan Sanji. Alhasil mereka semua berkumpul kembali, sementara si P9 telah tiba di Enies Lobby. Kita sudahi part ini sampai di sini dulu, karena berikutnya kita akan diperlihatkan kawanan topi jerami yang menantang pemerintahan demi menyelamatkan Robin. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.